Itu celak mata magiah di bawah kelopak mata kok yaitu garis hitam dengan batu ismit. Batu ismit kok banyak di Arab dan tak hanya di Arab, ada di daerah-daerah lain, dan itu disunatkan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung Pasaman Islamic Center yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita perbarui syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala rahmat Allah yang kita terima, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dengan mudah ke masjid Allah yang kita cintai ini untuk melakukan ibadah salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan kajian ilmu agama kita, sebagaimana Rasulullah mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ilmu agama. Fardu ain hukumnya menuntutnya terhadap masalah-masalah yang memang penting yang harus kita ketahui di dalam agama kita. Maka sudah seyogianya bagi kita tidak melewatkan hari-hari kita kecuali dalam satu hari itu kita mendapatkan ilmu atau nasihat dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ketika suami beliau pulang, itu Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah, yang ditanya itu bukan bara piti yang didapat dari ko, bukan itu yang ditanya oleh Sayyidah Fatimah ke suami beliau, tapi apa ilmu yang didapatkan dari ayahandaku hari ini, wahai suamiku? Apa ilmu yang telah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka alhamdulillah di masjid kita ini pagi ada kajian, maka sedikit banyaknya kita sudah melakukan kewajiban kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk diri kita baik di dunia maupun di hari akhirat, dan ini kita syukuri terus. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salawat beriringkan salam teruslah kita perbanyak membacanya, dan kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Apa makna salawat dari Allah? Maknanya adalah rahmat. Maka orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah, maka akan banyak dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat itu akan mudahlah segala urusannya insyaallah. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, kembali kita lanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu kitab hadis yang berisikan tentang pribadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sudah membahas bab yang ke-6, yaitu tentang bahwasanya Rasulullah itu ada menyemir rambut beliau, menyemir uban beliau dengan henna, itu dengan inai, sehingga rambut beliau, uban beliau itu terlihat seperti warna merah. Maka
boleh bagi orang yang ingin menyimir rambut beliau dengan henna, dengan inai tersebut. Dan tetapi di hadis lain disebutkan oleh Rasulullah, hindari warna hitam. Boleh bagi orang yang ingin merubah rambutnya, tapi hindari warna hitam gitu. Karena di hadis lain disebutkan oleh Rasulullah, pernah suatu kali ada ayah dari Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Kemudian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayah dari Abu Bakar ini jenggotnya itu putih gitu. Sudah berwarna putih, sehingga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semirlah rambutku gitu kan, semirlah janggut ini gitu. Artinya janggut atau rambut, tetapi hindari warna hitam. Gitu. Itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan hadis-hadis ini, maka para ulama mengambil pendapat bahwasanya boleh hukumnya menyimir rambut. Boleh merubah warna rambut menjadi warna yang lain. Tetapi penting juga kita pahami, kita ingatkan, kalau memang seandainya model rambut itu menjadi syiar dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik kita tidak memakainya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya seandainya ada anak-anak kita meniru model rambut orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang kafir misalnya, ada yang warna rambutnya itu warna-warni sebagainya, maka itu tidak pantas untuk dicontoh oleh seorang muslim. Tapi kalau ada seandainya ingin memakai inai di rambutnya karena ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu silahkan. Jadi yang harus ditanya itu, siapa yang engkau contoh gitu. Kalau memang Rasulullah yang engkau contoh, maka silahkan. Tapi kalau model-model orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka itu tidak pantas kita lakukan. Itulah kesimpulan dari pertemuan kita sebelumnya. InsyaAllah pada hari ini kita akan baca hadis-hadis. Itu bab yang ke-7, babu ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab tentang sesuatu yang datang fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada celak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang hadis-hadis yang akan kita baca ini adalah hadis-hadis tentang celak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Humaidin Ar-Razi. Telah menceritakan kepada kami, kata Imam Tirmidzi, siapa yang menceritakan? Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Haddatsana Abu Daud At-Tayalisi an Abbad ibni Mansur an Ikrimah an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahilu bil ismidi, bercelaklah kalian bil ismidi, dengan batu ismid, fa innahu yajlul basar, karena ia dapat menjernihkan penglihatan, wa yunbitus sya'ra, dan menumbuhkan bulu mata. Apa itu celak, Bapak dan Ibu? Celak mata adalah itu memberikan di bawah kelopak mata ini garis gitu dengan batu ismid, sehingga terlihat hitam gitu. Sehingga terlihat mata itu seperti warna hitam gitu. Apa kata Rasulullah? Fa innahu yajlul basar, karena ia dapat menjernihkan penglihatan, menajamkan penglihatan mata, wa yunbitus sya'ra, dan dapat menumbuhkan bulu mata. Artinya lah masyhur apa itu celak mata? Magiah di bawah kelopak mata kok yaitu garis hitam dengan batu ismid. Batu ismid kok banyak
Arab dan tak hanya di Arab, ada di daerah-daerah lain, dan itu disunatkan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini kita lanjutkan dulu hadisnya. Wa za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas berkata atau meyakini, yakin betul dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu mukhulatun, beliau mempunyai peralatan celak, yaktahilu minha kulla lailatin, yang Rasulullah gunakan pada setiap malam, salasatan fi hadhihi, 3 kali di bagian kanan, wa salasatan fi hadhihi, 3 kali pula bagian kiri gitu. Artinya Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah memiliki peralatan celak yang digunakan oleh beliau setiap malam. Jadi Rasulullah itu setiap malam sebelum lalu beliau menggunakan celak mata. Maka dari hadis ini Bapak dan Ibu-ibu kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah menghimbau kepada sahabatnya atau kepada umatnya, kita sebagai umatnya, untuk memakai celak, dan itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 faedah setidaknya kenapa kita bercelak gitu. Yang pertama, sebagai mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk kesehatan. Rasulullah mengatakan fa innahu yajlul basar. Kalau awak pakai celak itu maka insyaallah akan lebih tajam penglihatan awak. Itu Rasulullah yang mengatakan. Kalau Rasulullah yang mengatakan, maka insyaallah akan bisa dibuktikan oleh medis dan sebagainya. Karena Rasulullah tidak mengatakan sesuatu kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa faedahnya, apa gunanya awak memakai celak? Itu sebagai zinah, sebagai perhiasan. Rasulullah saja yang Allah memiliki mata yang indah gitu kan, mata yang sangat indah, beliau pakai juga celak untuk lebih memperindah gitu. Artinya itulah 3 faedah setidaknya kalau kita memakai celak mata. Dan itu disunatkan pada setiap malam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama, tidak ada khilaf para ulama tentang kesunahan memakai celak ini bagi laki-laki, Bapak. Bagi laki-laki itu sunnah, tidak ada perbedaan para ulama. Ulama mengatakan sebenarnya hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau bagi padusi ada perbedaan ulama. Di mana perbedaan ulama? Yaitu apakah celak mata kok perhiasan yang boleh ditampakkan kepada orang lain, kepada laki-laki yang tidak mahram dengannya gitu, atau tidak boleh gitu. Maka ulama terbagi 2, ada yang mengatakan boleh ditampakkan kepada orang lain gitu. Yang kedua mengatakan tidak boleh gitu. Dan dua-duanya boleh kita ikuti. Artinya kalau memang tidak suka diceliak di orang lain, maka jangan pakai celak mata itu untuk diceliak di orang lain. Tapi kalau pengen diceliak oleh orang lain, maka itu tidak berdosa pula gitu. Tidak sampai berdosa. Dan itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk suaminya, adapun bagi perempuan yang ingin memakai celak yang itu untuk suaminya gitu kan, atau dipakai di rumahnya gitu kan, tidak diceliak orang lain, itu pasti disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penting juga kita ingatkan, artinya para ulama sampai berbeda pendapat Ibu tentang celak mata bagi seorang perempuan gitu. Pertanda bahwasanya perempuan ini harus benar-benar terjaga di dalam Islam gitu. Rasulullah mengatakan ad-dunya itu mata. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah perempuan yang
solehah gitu. Artinya bagi ibu-ibu, bagi kaum wanita, ketika berdandan pun dia harus sangat hati-hati gitu. Dia harus sangat hati-hati apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak gitu. Jangan sampai nanti berhias seperti hiasan orang-orang jahiliyah gitu. Maka ketika seorang perempuan itu berdandan gitu atau berhias, maka ada setidaknya 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perempuan itu mesti menutup auratnya gitu. Perempuan itu mesti menutup auratnya gitu. Nah, kalau tidak menutup aurat maka pasti itu salah di mata syariat. Sekalipun misalnya ada di sebagian adat itu mungkin pakaiannya tidak tertutup semuanya auratnya, tidak tertutup semua auratnya. Artinya nampak rambutnya, nampak sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat untuk terbuka gitu. Maka itu salah di mata syariat itu. Maka harus diperhatikan benar-benar tertutup auratnya gitu. Dan yang tertutup itu bukan hanya warna kulit, tetapi juga lekukan tubuh harus benar tertutup itu. Jangan sampai nampak lekukan tubuh itu. Perlu kita contoh bagaimana Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu anak atau putri dari Rasulullah SAW, bagaimana kesolehan beliau gitu. Ada sebuah kisah Bapak dan Ibu, beliau ini ketika beliau sakit gitu kan, nampaklah beliau ada jenazah perempuan yang dibawa oleh orang ke kuburannya gitu. Enak. Kalau dulu tuh orang membawa jenazah itu petinya tuh masih terbuka gitu. Petinya itu masih terbuka gitu. Nah, sehingga dengan kisah Sayyidah Fatimah maka itulah asal usul keranda jenazah itu. Ada tertutup dengan kain semuanya sehingga tidak nampak lekuk tubuhnya. Apa kata Sayyidah Fatimah kepada sahabatnya Umais? Malu aku gitu. Menangisnya sejadi-jadi Sayyidah Fatimah ketika menceliak mayit tadi itu, mayit perempuan tadi itu dibopong oleh orang ke kuburan gitu. Bakok menangis karena ketikanya mati nanti apakah aku seperti itu juga gitu. Artinya terlihat oleh orang lain gitu. Padahal beliau sudah meninggal. Kalau seandainya seperti itu kan Allah meninggal gitu. Tapi karena kesolehan beliau itu walaupun beliau lah meninggal, tidak pengen beliau itu dilihat lekuk tubuhnya oleh orang lain gitu. Seperti itulah kesolehan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra gitu. Kemudian diceritakan ada Umais tadi, adik sahabat beliau, aku pernah melihat peti mayat di Habasyah kata beliau. Artinya peti mayat itu tertutup saudara, sehingga dengan cerita itulah sampai kini ada keranda mayat yang tertutup semuanya tubuh mayat itu dan ditutup pula dengan kain gitu. Nah, itulah asal usul dari keranda mayat gitu. Artinya penting bagi para ibu, para kaum wanita untuk menjaga dirinya baik-baik gitu. Menjaga dirinya betul-betul. Karena seorang perempuan itu adalah madrasah, sekolah pertama untuk seorang anak gitu. Bagaimana seorang wanita maka itu akan sangat berpengaruh kepada generasi yang akan ada setelahnya gitu. Maka penting bagi umat Islam untuk menjaga para istrinya atau anak-anaknya atau cucu-cucunya atau generasi mudanya dari hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam agama Islam. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan apa syarat padusiko badandan laki-laki meritujo tidak boleh merubah ciptaan Allah gitu. Artinya hidungnya mungkin pesek kemudian dimancuangan ditambah gitu kan, itu merubah ciptaan Allah, maka itu tidak boleh gitu. Yang ketiga tidak menyerupai laki-laki. Laki-laki menyerupai padusi atau padusi menyerupai laki-laki itu diharamkan di dalam agama. Yang keempat tidak menyerupai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang memusuhi agama Allah misalnya, maka atribut-atribut yang dipakai itu maka
siogianya tidak boleh awak pakai, karena itu menyerupai orang-orang tersebut. Itulah 4 hal setidaknya yang harus kita perhatikan ketika kita berdandan. Kemudian hadis selanjutnya, Bapak dan Ibu, langsung saja kita baca dari sanad terakhir. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ismidi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaktahilu, memakai celak sebelum dia tidur dengan ismid, dengan batu ismid, dengan batu celak mata. Salasan fi kulli ainin, 3 kali pada setiap mata. Artinya sama redaksinya. Wa qala Yazid ibn Harun fi hadithihi, Yazid bin Harun berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha 'inda an-naumi. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki alat peralatan celak mata yang dia gunakan setiap hari ketika tidur, ketika ingin tidur. Salasan fi kulli 'ainin, 3 kali pada setiap mata. 3 kanan, 3 kiri. Lanjut hadis yang ketiga, an Jabir huwa ibnu Abdullah, dari Jabir itu adalah ibnu Abdullah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alaikum bil ismidi indan naumi, hendaklah kamu itu memakai celak dengan batu ismid indan naumi, ketika akan tidur. Fa innahu yajlul basar, maka sesungguhnya celak mata itu akan menajamkan penglihatan mata, wa yunbitus sya'ra, dan akan menumbuhkan bulu mata. Hadis selanjutnya, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khaira akhalikum al-ithmidu, sesungguhnya sebaik-baik celak mata bagi kalian adalah dengan menggunakan batu ismid gitu. Itu sebaik-baiknya gitu. Kalau dengan yang lain boleh enggak? Boleh gitu. Tapi yang lebih baik adalah dengan menggunakan batu ismid. Yajlul basar, itu menajamkan penglihatan, wa yunbitus sya'ra, dan menumbuhkan bulu mata. Hadis terakhir Bapak dan Ibu, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ismidi, hendaklah kamu memakai celak mata dengan batu ismid, fa innahu yajlul basar, maka sesungguhnya memakai celak dengan batu ismid itu akan menajamkan penglihatan, wa yunbitu asy'ara, dan akan menumbuhkan bulu mata. Artinya Bapak dan Ibu, inilah hadis-hadis, banyak hadis-hadis, banyak yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya Rasulullah itu memang memakai celak itu, dan itu hukumnya sunnat bagi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kita dengarkan hadis-hadis ini, kita tahu apa yang disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti mudah-mudahan dengan kini wak balilah alat celak mata oleh kita. Ya nak, wak bali alat celak mata, kemudian wak pakai nanti, wak niatkan itu untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bab yang ke-8, Babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab tentang pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.